Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Niam dari SMKN 1 Surabaya, mahasiswa PPK Darjat tahap 1 gelombang 2 yang akan melakukan rencana aksi pada tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Sebelum kita mengawali materi di bab sistem hukum dan peradilan di Indonesia, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Mohon berdiri sebentar nak ya, kita menyanyikan lagu Pancasila. Oke. Dirjune kono. Garuda Pancasila. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah. Pada materi kali ini ya, kita angkat tentang sistem pembelajaran di Indonesia, sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Ada 2 kali 45 menit. Kompetensi intinya ada di menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya sampai nanti KI 1 sampai KI 4. Kompetensi dasar untuk kali ini yang kita sesuaikan dengan judul yang sudah ada, maka 1.3 mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Yang 2.3-nya menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kemudian yang 3.3 ini fokus ke sini karena pengetahuannya di sini. Kalau yang 3.4 ada keterampilan, yaitu mendeskripsikan sistem hukum peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang 4.3 keterampilan yaitu menyaji pengenalan tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Indikatornya 1, yaitu makna sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kemudian yang nomor 2 yaitu menguraikan klasifikasi hukum. Kemudian nomor 3 mengkategorikan perilaku yang sesuai dengan hukum. Kemudian yang keempat mengkategorikan perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Menganalisis kasus-kasus hukum dan peradilan di Indonesia ini nanti fokus ke sini ya, anak. Materi hari ini kita fokus ke sini. Ya, nanti saya terangkan dulu materinya sedikit, kemudian nanti kita action di kasus-kasus hukum di Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini pertama yaitu mengkategorikan perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya dalam buka kurung menganalisis kasus-kasus hukum dan peradilan di Indonesia. Yang selanjutnya itu peta konsep. Di bab awal yaitu kita buka sistem hukum dan peradilan nasional. Ada sistem hukum yang kemudian dibagi menjadi sistem itu sendiri, kemudian hukum itu apa, kemudian tujuan hukum, kemudian ada sumber hukum, kemudian yang dibagi lanjut lagi undang-undang kebiasaan, jurisprudensi, traktat, doktrin, kemudian perkembangan hukum dan peradilan nasional. Kalian tahu sistem nggak? Apa itu sistem kira-kira? Sistem itu kalau saya ibaratkan ada di 11 AKL 4. Sistem itu ada macam-macam, ada yang namanya AIS. Itu sistem. Kalau satu sistem ini di 11 AKL 4 ini ada yang rusak, ada yang melakukan kesalahan, perilaku yang menyalahi aturan, maka yang salah bukan satu orang tetapi semuanya. Berarti kesimpulannya apa kira-kira sistem itu? Komponen-komponen yang saling terikat dan adanya sanksi bagi kelompoknya. Unsur-unsur dalam sistem yaitu mencakup 1, seperangkat komponen tadi ada ya. Kemudian ada elemen, ada bagian. Tadi ada 11 AKL 4, bagiannya ada NESA, ada AIS, ada siapa lagi tadi? Ya, sila. Nah, kemudian
saling berkaitan. Apapun itu sistem ya saling berkaitan, sudah. Gak bisa sistem kemudian berdiri sendiri, gak bisa. Pasti akan hancur. Kalau kemudian kesatuan yang berintegrasi. Yang kedua selanjutnya memiliki peranan dan tujuan tertentu. Pasti ya. Pasti kamu punya tujuan. Kamu punya tujuan nggak di akuntansi? Punya apa tujuanmu? Menjadi akuntan. Bayangkan, mudah-mudahan kita doakan ya. Siapa tahu nanti jadi akuntan ya. Kalau jadi akuntan, jadilah akuntan yang jujur. Kemudian interaksi antar sistem terbentuk sistem lain yang lebih besar. 11 AKL 4, ada AKL 5, kemudian ada Kaprok, ada SMKN 1. Yang lebih besar lagi apa? Dinas Pendidikan. Lagi apa? Menteri Pendidikan. Yang paling tinggi adalah apa? Pemerintah Indonesia. Nah, itu saling terkait itu. Yang kedua, karena kita bahas sistem hukum dan peradilan di Indonesia, maka hukum. Nah, sekarang hukum itu apa kira-kira? How do you spell hukum in English? Hukum. How do you spell hukum in English? Law. Law itu apa kira-kira? Lepas dari pengertian dari mereka-mereka. Law itu apa? Coba ngacung, coba. Hukum itu apa nak? Coba ngacung dulu. Apa? Aturan. Ada lagi nggak kira-kira? Selain aturan, apa lagi? Kamu kan sering lihat, oh ini hukum, iya, oh ini norma, oh ini sanksi, ada aturan, ada sanksi. Gini toh, ada norma. Apa bedanya norma dengan hukum? Bedanya norma dengan hukum itu apa kira-kira? Kalau hukum itu apa? Tertulis jelas. Kalau norma tertulis enggak? Tidak. Jadi yang mengatur hukum itu pemerintah. Boleh enggak individu atau kelompok? Boleh enggak aturan hukum itu ditentukan oleh kelompok atau individu? Ayo, apa boleh enggak? Yang diatur oleh pemerintah itu apa? Agama, hukum, apa lagi? Ayo. Hah? Sanksi diatur juga. Iya, sanksi. Itu kan tadi. Jadi pokoknya sesuatu yang diatur oleh pemerintah secara umum yaitu tentang agama, tentang hukum, dan apa lagi kira-kira? Apa? Pajak itu diatur pemerintah apa enggak? Dan pajak. Kemudian sekarang kita simpulkan secara keseluruhan sistem dan hukum yang telah dikemukakan di atas. Yang dimaksud dengan sistem hukum adalah satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya. Nah, tujuan hukum menurut salah satu dari para pakar yaitu hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang mendatangkan atau ingin mencapai kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Sumber hukum segala yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa, yakni aturan-aturan yang pelanggarannya dikenai sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dibedakan antara sumber hukum yang material dan sumber hukum formil. Ini kemudian macam-macam sumber hukum, ada undang-undang, ada traktat, ada kebiasaan, doktrin, jurisprudensi. Penggolongan hukum ada yang dari wujudnya, kemudian ruang, kemudian waktu, kemudian pribadi. Kalau yang wujudnya itu ada yang tertulis, tidak tertulis, kemudian waktu. Kalau berdasarkan waktu, ius constitutum, kemudian ius constituendum, dan hukum antar waktu. Kemudian ada isinya, public dan private atau perdata. Kemudian tugas dan fungsinya, material dan formal. Nah ini, sanksi hukum. Ada yang pernah kena hukuman enggak? Ada yang pernah sanksi? Sanksi itu macam-macam. Ada yang hukuman pokok yaitu mati. Ada enggak hukuman mati di Indonesia? Ada enggak? Apa buktinya? Coba ngacung dulu. Buktinya apa kira-kira? Hukuman mati. Ada enggak? Kasusnya apa kira-kira? Contohnya apa kira-kira? Kasus bom Bali dihukum mati enggak? Hukuman mati. Kemudian hukuman seumur hidup. Hukuman seumur hidup itu artinya semisal contoh Neza, semisal contoh naudzubillah min dzalik. Mas Neza dihukum seumur hidup karena melakukan kejahatan seksual semisal contoh ya. Hukuman seumur hidup sekarang Mas Neza usia berapa? 17, maka orang rata-rata meninggal itu berapa? Anggap saja 65 atau 75 ya. Maka sisanya itu yang dijadikan dasar untuk dipenjara. Kemudian hukuman sementara waktu.
hukuman tambahan atau pencabutan hak tertentu, perampasan atau penyitaan. Kalian coba nanti amati video yang ini, kemudian kamu buat kesimpulan. Mungkin dari kalian ada yang membuat kesimpulan. Kaleidoskop atau catatan peristiwa hukum dan juga tanah air di tahun 2019. Review lagi kepada Anda, apa kemudian beberapa contoh kasus hukum di tahun 2019 yang menuai sorotan publik. Kita mulai dulu di tanggal 14 Februari 2019. Ini adalah penetapan Joko Drianto yang merupakan mantan PLT Ketua Umum PSSI. Saat itu Joko Drianto kemudian dikaitkan dengan kasus perusakan barang bukti. Ini juga terkait dengan pengaturan skor di sepak bola di Indonesia. Kesimpulan dari video tadi, kesimpulan secara besar-besaran aja, nggak usah ribet-ribet, nggak usah terlalu tegang ya. Satu, mafia hukum, apalagi jual beli perkara, apalagi kira-kira tadi, apalagi kira-kira, pengurusakan barang bukti ini kalau di dunia peradilan tambah susah, tambah lebih banyak hukumannya, Mbak. Dari hasil video tadi, saya minta ya, tolong dibagi kelompok, Mas. Dibagi kelompok, coba kita bagi maksimal 5 ya. Dibagi kelompok 6, oke. 6, silakan saya kasih waktu 1-2 menit untuk membagi kelompok masing-masing. Dari mulai sekarang, mungkin bisa lebih cepat, lebih baik ya. Ini, Mbak. Nanti setelah saya bagi itu, untuk lembar kerjanya dikerjakan di sini, Nak ya. Saya kasih waktu 10 menit ya. 10 menit untuk menyelesaikan analisis dari kasus-kasus yang sudah saya beri. Oke ya. Mbak, ayo kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa maju ke depan. Gini ya, permainannya kalian home pimpa untuk menentukan siapa yang duluan, siapa yang nomor 2, siapa yang terakhir. Ya, duduk sayang dulu. Ya, nomor 3 ya. 3, 4, 5, 6. Boleh silakan maju. Ayo nomor 1. Mbak Ning Ayu, boleh silakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil analisis kasus-kasus hukum dalam peradilan di Indonesia, yaitu judulnya pembunuhan siswa SMK Negeri 9 Medan. Yang pertama, di sini terdapat pelaku yaitu SA alias Padang, RML, KEG, JS, dan ALN. Selanjutnya, di sini ada korban yaitu siswa SMK Negeri 9 Medan yaitu Eko Farid Azam. Selanjutnya, faktor atau penyebabnya. Pembunuhan bermula ketika kelompok korban dan pelaku terlibat tawuran. Hal ini dikarenakan sebelumnya terjadi dendam antar sekolah. Lalu solusi dari kasus ini yaitu membuat peraturan sekolah yang tegas, memberikan pendidikan anti tawuran, memisahkan pelajar berontak kriminal dari yang lain. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, sebelum kita akhiri di pekan ini, bahwa perlu diingat sistem di Indonesia, hukum di Indonesia sudah bagus. Oknum-oknumnya yang tidak bagus. Oke, saya akhiri. Kita tepuk tangan untuk semuanya. Sudah ya. Terima kasih. Sebelum terakhir, Mbak Ais, coba silakan tutup Mbak Ais sebagai pengakhir pertemuan hari ini. Ayolah kita tutup. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.